إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita melanjutkan dari kitab Al-Fusul min Sirati Rasul, pasal tentang istiqraruhu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menetapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Yathrib atau di kota Madinah. Di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, penulis kitab ini mengatakan bahwa wa ba'dal jum'ah dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Nabi memasuki kota Madinah itu setelah beliau menunaikan salat Jumat. Adapun Al-Imam Ibnu Katsir berkata, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba ayyaman. Sebelum memasuki kota Madinah, Nabi sempat tinggal di Quba beberapa hari. Wa qila 14 yauman. Ada yang mengatakan dari para ulama sejarah bahwa Nabi tinggal di negeri itu, di Quba, kurang lebih selama 2 minggu atau 14 hari. Wa asasa Masjid Quba. Beliau membangun masjid di negeri itu, di Quba, yang sampai saat ini kemudian masjid ini dikenal dengan Masjid Quba. Masjid Quba. Naam, dan Nabi sholat di sana. Summa raqiba bi amrillah ta'ala fa adrakathul jumu'ah fi Bani Salim ibni Auf. Fa shallaha fil masjidil ladzi fi batni wadi Ranuna. Beliau mengatakan, kemudian Nabi SAW mengendarai kendaraannya tentu dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di saat beliau melakukan perjalanan menuju ke Madinah dari Quba, maka beliau menjumpai waktu sholat Jumat telah tiba, tepat berada di perkampungan Bani Salim bin Auf. Beliau pun mengerjakan sholat Jumat di sana. Beliau pun mengerjakan sholat Jumat di sana, di sebuah tempat yang pada akhirnya di tempat itu kemudian dibangun sebuah masjid. Kalau kita pada hari ini pergi ke sana, masjid itu disebut dengan Masjid Al-Jumu'ah. Dibangun oleh mereka masjid, kemudian mereka menyebutnya dengan Masjid Al-Jumu'ah. Yang jelas tempatnya fi batni wadi Ranun. Dia di lembah yang disebut dengan lembah Ranun. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ada faedah yang bisa kita ambil di sini. Status Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah musafir. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi menyebutkan al-jum'atu wajibun ala kulli muslim illa min salasin, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Wa fi riwayah arba'ah. Jumat itu wajib bagi setiap muslim kecuali 4 golongan. Dalam riwayat yang lain 3 golongan. Yang pertama beliau mengatakan anis sabi, dari anak kecil. Yang kedua Nabi mengatakan wa anil mar'ati, seorang wanita atau perempuan. Yang ketiga Nabi SAW menyebutkan al-musafir.
Yang keempat Nabi yang menyebutkan an abdin mamlukin, hamba sahaya. Wallahu taala alam bisawab. Sebagian ulama mengatakan riwayat ini sanadnya dhaif. Tapi Al-Imam Al-Albani menghasankan riwayat ini. Wallahu taala alam. Faedah yang bisa kita ambil, berarti seorang musafir pada asalnya tidak wajib salat Jumat. Bukan berarti dilarang salat Jumat. Bahkan Nabi di perjalanannya menuju Madinah beliau salat Jumat bersama dengan Bani Salim bin Auf. Bani Salim bin Auf. Beliau salat di sana. Salat Jumat di Batan Wadi Ranun, di lembah yang disebut dengan lembah Ranun. Walhasil ikhwati rahimanillah, tidak dilarang salat Jumat bagi seorang musafir. Saya tambahkan, apakah boleh seorang menjamak antara salat Jumat dengan salat Asar? Ini bab yang diperselisihkan oleh para ulama. Para ulama mutaakhirin sebagiannya mengatakan tidak boleh. Seperti yang dikatakan atau dipilih oleh Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Berdasarkan dalil yang umum, al-aslu fil ibadah tauqifiyah, hukum asal ibadah itu tauqifiyah. Agama ini telah sempurna dan tidak pernah dijumpai dalam satu riwayat pun Nabi atau para sahabat menjamak Jumat dengan Asar. Sementara ibadah tidak bisa dilakukan kecuali adanya contoh. Qadhifan. Sementara sebagian yang lainnya mengatakan diperbolehkan, tidak mengapa bagi seseorang untuk menjamak salat Jumat dengan salat Asar. Dengan catatan dia tidak berniat mengerjakan salat Jumat, tapi menghadiri salat untuk niat salat Duhur. Dibantah oleh Al-Imam Al-Utsaimin dengan mengatakan, jika seseorang itu hadir di majelis Jumat yang mendengarkan khutbah di dalamnya, tidak mungkin salat Duhur, karena salat Duhur tidak ada khutbah Jumat. Boleh? Wallahu alam. Yang rajih insyaallah tidak boleh menjamak antara Jumat dengan Asar. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, wa raghiba ilaihi ahlu tilkad dar ayanzila alaihim. Penduduk negeri ini semua sangat berharap agar kiranya Nabi SAW singgah ke tempat tinggal mereka. Ini menunjukkan kecintaan para sahabat, kaum muslimin, kepada Rasulullah SAW. Dan kebanggaan mereka bukan kebanggaan yang dilarang. Kalau seandainya rumah mereka dikunjungi oleh Rasulullah SAW, ada keberkahan di dalamnya. Sampai Al-Imam Az-Zuhri menyebutkan, seseorang yang melihat Nabi SAW walaupun sekejap mata, itu jauh lebih utama. Jauh lebih utama dari selainnya. Maksudnya, manusia yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dunia dalam keadaan dia tetap beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, walaupun dia sebentar saja ketemu dengan Nabi, itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan manusia yang selainnya. Dan para sahabat menginginkan hal ini, agar Rasulullah SAW turun singgah ke rumah mereka. Kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, termasuk fitrah yang Allah ciptakan pada diri seorang hamba yang soleh, mencintai orang soleh. Termasuk fitrah yang Allah ciptakan pada diri seorang hamba yang soleh, mencintai orang soleh. Tidak mengapa seseorang berharap orang soleh datang ke rumahnya, tapi dilarang kalau dia menginginkan perbuatannya itu liyubahiya bainan nas, untuk berbangga-bangga di hadapan manusia. Karena ada sebagian orang berkata, oh, si fulan tuh saya kenal, dia soleh, dia pernah datang ke rumah saya, dia pernah singgah ke rumah saya, untuk dibanggakan di hadapan orang lain. Ini enggak boleh. Yang seperti ini tidak dibenarkan. Nah, tapi kalau menjamu orang soleh, ingin mendapatkan kebaikan dari apa yang ia sampaikan berupa nasihat, ya boleh, enggak masalah. Kalau untuk berbangga-banggaan, itu tidak akan menyelamatkan dirinya di yaumil qiyamah. Disinggahinya sebuah rumah oleh orang soleh, belum tentu pemilik rumah itu apa? Selamat. Bukankah Rasulullah pernah tinggal bersama siapa, ikhwan? Abu Thalib. Bersama dengan Abu Thalib beliau tinggal, tapi tidak menjamin bahwa Abu Thalib mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla.
Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau selanjutnya, faqala, ketika Nabi SAW berjalan dengan kendaraannya dan berharap Nabi singgah ke rumahnya dengan kendaraannya itu, Nabi berkata kepada kaum muslimin yang ada ketika itu, da'uha fa innaha ma'murah. Tinggalkan, biarkan onta ini berjalan, karena dia ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Padahal setiap orang berharap onta itu datang supaya Nabi turun sehingga ke rumahnya. Tapi Nabi berkata, biarkan onta ini berjalan, biarkan onta ini berjalan. Dalam riwayat yang lainnya, setiap para sahabat berusaha memegang tali kekangnya supaya onta itu mau singgah ke rumahnya. Tapi Nabi mengatakan, da'uha, tinggalkan onta ini, fa inna ma'murah, karena onta ini diperintah oleh Allah Taala. Ini termasuk nubuwah, di mana Nabi SAW mengetahui bahwa onta ini berjalan dalam keadaan diperintah oleh Allah Taala. Kita katakan, bila binatang atau onta yang dekat dengan Nabi SAW keadaannya mulia, tentu manusia yang Allah berkata dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketika dia dekat dengan Nabi SAW, beriman dengan beliau, mati dalam keadaan beriman dengan syariat beliau, tentu dia adalah orang yang terbaik. Sehingga sebagian ulama berkata, sungguh zalim orang Syiah itu, karena dia telah mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali sedikit. Sampai beliau mengatakan, Imam Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan, kalau seandainya onta Rasulullah bisa bicara, akan dikafirkan oleh orang Syiah. Paham ya, orang Syiah itu begitu. Ya, kalau seandainya onta Rasulullah itu bisa bicara, dikafirkan sama orang Syiah. Nemen orang Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Kayaknya enggak ada kebaikan berteman dengan Syiah Rafidhah. Bertetangga dengan orang Syiah itu musibah. Untuk punya teman orang Syiah musibah. Karena pada hakikatnya mereka itu musuh. Dan Syiah tidak pernah menambahkan kebaikan untuk Ahlus Sunnah. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Kemudian kata beliau, falam tanzilun naqatuhu sa'iratun bi la tamurra bidarin min dauril ansar illa raghibu ilaihi fin nuzuli alaihim. Tapi ternyata onta Rasulullah ini enggak berhenti, terus berjalan. Tidaklah beliau melewati setiap rumah-rumahnya orang Ansor, melainkan setiap orang Ansor itu berharap agar Nabi turun, singgah. Agar onta itu berhenti, Nabi turun dan singgah. Onta itu berhenti, Nabi turun dan singgah. Tidak. Tapi itu tidak demikian kenyataannya. Padahal setiap orang Ansor yang dilewati oleh Nabi SAW, mereka berharap supaya Nabi turun, singgah kepada mereka. Ini faedah. Ini tidak menunjukkan bahwa Nabi menolak undangan orang-orang Ansor. Tidak demikian. Karena Nabi sudah mengatakan dengan kalimat da'uha fa inna ma'murah. Nabi tahu bahwa onta ini diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Nabi tidak akan melakukan kecuali dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada dirinya. Jadi bukan kehendak Nabi agar onta itu berjalan terus, tidak. Tapi ini perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini tidak menunjukkan bahwa Nabi menolak undangan para sahabat. Sebab menjawab undangan dalam Islam hukumnya apa, Ikhwan? Wajib. Pada asalnya wajib. Hakul muslim alal muslim sittun. Dalam ayat yang lainnya khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya 6. Dalam ayat yang lainnya 5. Salah satunya apa yang bilang? Fa idza da'aka, seandainya dia mengundang dirimu, fastajib da'watahu, maka jawablah undangannya. Sungguh Rasulullah SAW lelaki yang sangat amat mulia akhlaknya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas kepribadian yang agung. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menyebutkan, da'at nabiyya sallallahu alaihi wasallam mulaikatu radhiyallahu ta'ala anha li ta'amin sana'athu lahu. Sesungguhnya Mulaikah telah mengundang Rasulullah SAW untuk ikut makan bersama dengan beliau yang dibuat khusus untuk Nabi SAW. Sedangkan Anas menceritakan Mulaikah ini wanita yang sudah tua. Wanita yang sudah tua. Coba kalau antum diundang wanita tua, datang gak ya, Pak?
Yang undang rambutnya sudah putih, jalannya sudah bungkuk. Datang nggak antum? Belum tentu antum datang. Tapi kalau yang undang apa? Masya Allah gitu kan ya. Kalau yang undang antum jamilah, masih muda, sudah nggak ada suaminya begitu, mungkin antum datang. Nah. Tapi tidak, Rasulullah SAW tidak. Rasulullah datang. Betapa agung akhlak Rasulullah SAW, datang. Padahal dalam riwayat itu juga disebutkan bahwa yang dibuat oleh malaikat cuma sepotong roti. Roti dibuat untuk Nabi. Kalau antum diundang, datang ke rumah, antum akan tanya, antum suguhin apa kan gitu. Nabi enggak. Nabi datang, memenuhi undangannya malaikat dan beliau makan roti buatan malaikat. Itu keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang punya kedengkian, mereka mengatakan, "Oh, Nabi tidak mau menjawab undangan kaum muslimin, tidak mau menjawab kaum Ansor." Orang Syiah mengatakan, "Kenapa Nabi tidak menjawab kaum Ansor? Karena Nabi tahu bahwa orang-orang Ansor ini bahkan kafir." Nauzubillah. Itu tuduhan lagi dari orang-orang Syiah. Sungguh Nabi tidak mengetahui hati manusia. Nabi tidak mengetahui hati manusia. Sampai pun orang munafik Nabi tidak tahu kecuali Allah memberitahu. Si fulan munafik, si fulan munafik. Fahim ikhwan? Nah, makanya saudaraku kaum muslimin rahimanillah, kalimat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uha fa inna ma'murah, ini sebagai bantahan kepada mereka yang menganggap bahwa Nabi enggak mau singgah karena Nabi tahu orang-orang itu buruk dan sesat. Tidak, tetapi ini menunjukkan bukti Nabi tidak turun dari kendaraannya karena kendaraan ini diperintah oleh Allah tabaraka wa taala untuk menuju ke sebuah tempat yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun sekian banyak manusia berharap agar Nabi singgah di tempat orang ini. Para sahabat, faedah yang bisa kita ambil berikutnya, kata Syekh Mubarak Furi, ini menunjukkan bukti tidak mesti seorang dai harus memenuhi semua keinginan apa? Mad'u. Faham ya? Jadi enggak apa-apa kalau seandainya seorang dai dia enggak sanggup memenuhi keinginan mad'u, itu tidak dilarang. Tugas dai itu cuma menyampaikan yang hak. Kalau untuk menuruti semua kemauan mad'u, ya enggak akan sanggup. Seperti Nabi SAW kalau diminta setiap rumah datang sehingga mungkin sanggup Nabi melakukan hal ini. Wadhifillah. Dan itu bukan hal yang tercela. Dan wajib bagi kaum muslimin mengetahui ketika seseorang yang ia minta datang ke rumah kemudian dia tidak datang, dia berbaik sangka dengannya. Mungkin ada apa? Hal lain yang lebih penting dari perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau berkata, selanjutnya, fayaqulu da'uha fa inna ma'murah, selalu beliau mengatakan, biarkan ini onta ini karena sesungguhnya dia berjalan dalam keadaan diperintah oleh Allah. Falamma ja'at mawdi'a masjidihil yaum, ketika sudah mulai dekat dengan tempat yang sekarang ini menjadi masjid, yang dikenal dengan masjid apa? Nabawi. Kemudian tiba-tiba onta ini pun barikat, dia menderum, turun. Dia menderum. Ada hal yang di luar materi ini saya ingin bertanya kepada antum. Hal menarik dari ini disebut di sini bahwa onta ini menderum. Di dalam riwayat yang sahih Nabi melarang seseorang itu sujud menyerupai apa? Onta yang menderum. Larangan sujud menyerupai onta yang menderum. Pertanyaannya buat antum, onta itu menderum tangannya dulu atau kakinya dulu? Onta itu kalau menderum tangannya dulu atau lututnya dulu? Saya ganti pertanyaannya, tangannya dulu atau lututnya dulu? Lututnya dulu atau tangannya dulu? Baik, pertanyaan yang kedua, onta punya tangan apa? Onta punya tangan nggak ya kawan? Onta punya tangan tidak? Secara dhahir onta tidak punya tangan. Sahih, alhamdulillah. Nah, para ulama berbeda pendapat bagaimana menderumnya onta. Jangankan para ulama, sahabat saja berbeda pendapat. Ibnu Mas'ud dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala memiliki pendapat yang berbeda. Ibnu Abbas berbeda dengan apa yang dipahami oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala tentang masalah menderumnya onta. Syalbani rahimahullah ta'ala menegaskan dalam kitab Aslu Sifat Salat Nabi, telah sepakat seluruh manusia bahwa onta itu kakinya 4. Sahih? Sepakat, ikhwan?
Berarti kalau seandainya kita katakan bahwa manusia sepakat onta itu kakinya 4, berarti semua kaki onta sudah menyentuh bumi. Sahih? Ikhwan. Sahih enggak? Nah, tinggal apa yang belum turun? Lututnya. Kan tinggal lututnya. Sehingga Syekh Albani berpendapat onta itu kalau menderum pasti lutut yang diturunkan, bukan kakinya, karena kakinya semua sudah menyentuh bumi. Kan semua kaki sudah menyentuh bumi, tinggal lutut yang belum disentuhkan bumi. Sehingga ketika onta itu turun, lututnya menyentuh bumi. Orang yang sujud mendahulukan lutut, menurut pendapat Al-Imam Al-Albani, ini serupa dengan onta. Faham? Ini fikihnya yang dipahami oleh beliau. Tetapi khafillah rahimanillah, sebagian ulama lainnya tidak. Al-Imam bin Bas misalnya tidak. Tetapi beliau memahami dari segi bagian depan dan bagian belakang. Semua kaki onta sudah di atas bumi. Akan tetapi perhatikan onta ketika turun, dia pasti mendahulukan yang depan dibandingkan yang belakang. Iya atau tidak? Depan dulu atau belakang dulu? Depan dulu tuh, kalau onta itu depan dulu turun, kemudian baru yang bawah, yang belakang turun. Iya, sahih. Maka ditanya oleh mereka yang berkata bahwasanya yang menurunkan lutut yang seperti onta, kalau begitu bagian depannya manusia yang mana? Bagian depannya manusia yang mana ya, alhamdulillah? Maka Syekh bin Bas berkata, di saat manusia itu membungkuk, dia serupa dengan apa? Onta. Maka kalau dia mendahulukan tangannya, dia serupalah dengan si onta. Nah, sekarang antum pilih yang mana? Bingung toh? Nah, ini pendapatnya para ulama. Nah, tugas kita bagaimana? Alhamdulillah, pelajari, cari yang rajih, mana yang kuat, mana yang lebih berdekat dengan dalil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan masalah menurunkan telapak tangan itu masalah afdholiyah, bukan masalah haram dan tidak haramnya, tapi masalah keutamaan. Dan beliau menguatkan lebih utama menurunkan tangan terlebih dahulu, karena lebih dekat kepada makna dari menderumnya seekor onta itu. Fahim tuh ikhwan? Adapun kalau antum yang badannya gemuk, nggak mungkin duluan apa? Tangan antum. Ada yang gemuk di sini ikhwan? Itu berat itu kalau tangan dulu, gelundung nanti itu ikhwan. Nah, maka dia mendahulukan apa? Kakinya dulu. Biasanya demikian. Alhamdulillah. Bukan Om Hasan loh ya Om. Barakallahu fiik. Nah, ikhwati rahimanillah. Walhasil ini tentang onta. Maka onta ini pun menderum di sebuah tempat. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, tempat ini milik seorang anak yatim. Sehingga Nabi pun mengatakan, al-kafiru lil yatimi ma iya fil jannati kahatani. Antara orang yang memelihara anak yatim dengan aku nanti di surga seperti ini. Nabi menunjukkan dua tangannya, yaitu jari tengah dengan jari, kemudian beliau merenggangkan sedikit. Itu jaminan dari Nabi SAW bagi setiap orang yang mencintai anak yatim, maksudnya dengan memelihara anak yatim ini. Ada catatan tebal yang perlu diperhatikan, bahwa sebagian orang menganggap Muharram adalah bulan anak yatim. Ini tidak ada dalilnya. Sebagian lagi menganggap bahwa tanggal 10 Muharram hari rayanya anak yatim. Ini juga tidak ada dalilnya. Karena dalam Islam Id itu hanya 2 atau 4? 2 atau 4? 3 ya ikhwan. 3 ya ikhwan. Apa? Idul Fitri, Idul Adha dan Yaumul Jumu'ah. Soal buat antum, kenapa hari Jumat disebut Id? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa hari Jumat disebut Id? Angkat tangan ya ikhwan, angkat tangan. Siapa yang bisa? Betul. Antum ya kias. Karena dilakukan berulang-ulang. Apa sih makna Id? Id itu artinya apa? Secara bahasa ya, ada yaudu Id itu maknanya apa? Kembali. Secara syariat apa sih maknanya Id? Nabi pernah mengatakan la taj'alu maqabiri la taj'alu qabri aidan, la taj'alul qabri aidan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai Id. Apa artinya Id secara syariat?
Ayo Abu Nada, apa Abu Nada? Itu artinya. Baik, siapa yang bisa? Benar. Akhi Qiyas benar bahwasanya Jumat itu disebut Id karena dia dilakukan berulang-ulang. Apa sih arti Id itu secara syariat? Ikhwati, ada yang bisa? Ummahat, ada yang bisa ummahat? Berkumpul. Sahih, benar. Jadi dengan demikian makna Id secara syariat adalah tempat di mana manusia berkumpul dan dilakukan berulang di waktu yang sama. Itu disebut dengan Id. Maka Anda lihat setiap Id kaum muslimin berkumpul di mana? Berkumpul di mana, ikhwan? Di musholla, di tanggal yang sama, di bulan yang sama. Hanya berbeda apa? Tahunnya. Karena dia berulang di tahun yang berikutnya, maka disebut dengan Id. Nah, kadzalik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwati rahimani wa kita lanjutkan. Jadi dengan demikian anggapan bahwa 10 Muharram itu hari rayanya anak yatim, ini i'tiqad yang baru. Bid'ah. Enggak datang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian beliau menyebutkan walam yanzil anha, tetapi ketika onta itu menderum, Nabi enggak turun dari ontanya ini sallallahu alaihi wasallam. Hatta nahadat wa sarat qalilan summa tafatat wa raja'at fabarikat fi mawdihal awal. Sampai kemudian onta ini setelah menderum dia bangkit lagi, jalan sedikit bergeser, sudah bergeser ternyata onta itu balik lagi ke tempat semula. Lihat ya Alhamdulillah. Dia datang, onta ini berhenti sebentar, kemudian naik lagi, kemudian bergeser sedikit, kemudian balik lagi ke tempat yang semula. Di tempat itulah kemudian baru Nabi apa? Turun darinya. Ikhwati rahimani, kalau lihat onta ini mencari tempat. Adapun seseorang misalnya berkata, Ustaz, dalam riwayat Imam Muslim ada hadis yang menjelaskan larangan sholat di tempat menderumnya onta. Tapi mengapa justru di tempat itu dibangun apa? Masjid. Yang dimaksud dengan larangan sholat di tempat menderumnya onta itu adalah tempat di mana onta biasa dikandangkan atau digembalakan. Bukan tempat onta itu tiba-tiba berhenti, kemudian tuannya turun, kemudian dia pergi lagi, bukan itu. Adapun yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, onta ini berhenti untuk menunjukkan tempat di mana yang paling baik untuk dibuat apa? Masjid. Dari sini kita bisa mengetahui faedah. Wahyu datang kepada Nabi itu dengan banyak cara. Oke? Kadang wahyu berupa Quran itu datang di dalam mimpinya Nabi berupa cahaya yang terang di waktu subuh. Waktunya subuh tapi cahayanya terang sekali. Seperti wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turun untuk surat apa ya, kawan? Surat apa ya, kawan? Yang belajar tafsir sudah tahu. Surat apa? Al-Alaq. Ahsan. Berapa malam Nabi bermimpi, ya, akhi? Berapa malam Nabi bermimpi sebelum surat Al-Alaq ini? Nabi bermimpi berapa kali sebelum turun surah Al-Alaq? Surah Al-Alaq. Ada yang tahu? Saya beri hadiah yang tahu. Naam, khata. Naam, anta khata ya akhi. Mafi musykilah. Baik, siapa lagi bisa? Berapa malam? Antum sebut 1 sampai 10 pasti benar nanti antum. Berapa malam? 2 kali Nabi bermimpi. Malam yang pertama dia melihat cahaya yang terang sekali. Kemudian beberapa hari kemudian beliau bermimpi lagi sampai akhirnya beliau kemudian baru naik kemana? Ke gua Hira untuk mendapatkan wahyu yang pertama ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam riwayat yang lainnya, dalam kitab Bada'ul Wahyu, dalam kitab Sahih Bukhari maksudnya bab Bada'ul Wahyu itu, kitab Bada'il Wahyu, bahwa Nabi itu kadang menerima wahyu berupa suara yang sangat keras, suara dentuman besi yang keras. Dan Ibnu Hajar menyebutkan wahyu yang paling berat diterima Nabi itu yang bersuara seperti ini. Suara seperti suara benda besi yang berhantuman, berdentum, kencang sekali. Sampai Nabi pernah hampir pingsan, memegang jenggotnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, dan terkadang ya bila rahimanillah, wahyu selain daripada Al-Qur'an yang maksudnya bisa berupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang lain. Contohnya apa? Azan. Di saat Nabi SAW memikirkan bersama para sahabat bagaimana cara mengumpulkan manusia ke masjid, ada seorang sahabat
yang dia bermimpi, kemudian dia datang kepada Nabi menyampaikan mimpinya ini. Ada dua orang sahabat, tapi yang satu menyampaikan, yang satu malu-malu. Beliau tidak mau, beliau takut menyampaikannya. Adapun yang beliau belum sempat menyampaikan inilah Umar bin Khattab. Yang satunya, ada yang ingat siapa yang tahu, ikhwan? Siapa sahabat yang kemudian Nabi memerintahkan agar orang itu mengumandangkan adzan? Siapa? Bilal bin Khattab. Antum ya ikhwan. Keliru ya ikhwan. Keliru. Nanti antum lihat dalam kitab Umdatul Ahkam ya. Saya nggak mau beritahu sama antum, PR buat antum. Dalam kitab Umdatul Ahkam ada. Dalam kitab Bulughul Maram juga ada. Sudah dikajikan, nanti insyaallah sampai kajiannya dengan Ustaz apa? Jihad insyaallah. Hafizallahu taala. Baik. Ada seorang sahabat yang kemudian Nabi mengajarkan kepadanya, memerintahkan kepadanya untuk adzan. Tapi ketika beliau adzan, ternyata Nabi memerintahkan kepada sahabat itu mengajarkan kepada Bilal. Sebab Bilal bin Rabah suaranya lebih keras dan lebih indah. Faham ya kan? Nah, dengan demikian muadzinnya Nabi ada berapa? Siapa saja? Bilal bin Rabah dan Abdullah ibn Maktum. Berarti yang bermimpi siapa? Yang bermimpi tadi siapa? Hah? Abdullah bin Maktum? Naam, khata antum ya ikhwan. Keliru antum ya ikhwan. Tiga berarti. Tiga dengan satu yang pertama kali mengumandangkan adzan. Ini yang buat PR buat antum, ya. Sepakat ikhwan? PR buat antum ya. Baik, barakallahu. Naam kadzalik ikhwati rahimanillah. Nah, ikhwati rahimanillah, kembali kepada pembahasan. Fa nazala anha sallallahu alaihi wasallam dzalika fi dari Bani Najjar. Ternyata Nabi itu turun dari ontanya, di mana onta itu menderum di tempat Bani Najjar, dan Bani Najjar ini termasuk keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak siapa? Keluarga Rasulullah SAW dari pihak siapa? Ini sudah saya sampaikan ini, jangan sampai lupa antum. Ibunya atau neneknya? Masa nggak ada yang ingat dari sekian banyak? Neneknya atau ibunya? Hah? Yakin neneknya? Antum nenek terus antum. Ibunya atau neneknya, akhi? Antum akhi. Antum namanya siapa sih? Anak belum tahu namanya antum. Hah? Dayat ya? Siapa? Dari pihak ibunya atau dari pihak neneknya? Biasanya antum tahu ya, akhi. Barakallahu fiik. Gimana ya, akhi? Ibunya atau neneknya? Nah. Ikhwan, ibunya atau neneknya? Ibunya? Yakin antum ibunya? Neneknya. Istri dari Abdul, istri daripada Abdul Muthalib. Wadah? Wadah? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti dicek lagi. Nah ya, makanya diingat-ingat pelajaran ini. Berarti masih keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famana Abu Ayyub radhiyallahu anhu rahla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila manzili. Kemudian Abu Ayyub yang kemudian dikenal dengan sebutan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala. Beliau yang mengambil tali kekang kudanya Nabi itu, perbekalannya Nabi maksud saya, maaf, perbekalan daripada Nabi yang ada pada ontanya, lalu beliau membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke tempat tinggalnya. Inilah rumah yang pertama kali disinggahi oleh Rasulullah SAW dari kalangan orang-orang Ansor yang ada di kota Madinahnya. Adapun di Kuba rumah siapa? Ayo, di Kuba rumah siapa ya ikhwan? Ketika Nabi di Kuba pernah singgah di sana, di rumah siapa? Sudah kemarin pelajaran kemarin ya alhamdulillah. Khilaf para ulama ada dua orang. Sebutkan salah satunya aja lah. Kalau antum nggak bisa dua-duanya. Siapa? Zubair? Bukan. Siapa ya? Kulsum siapa? Kulsum ibnu? Hah? Kulsum ibnu Hadam. Tayyib. Ahsan. Barakallahu fiik. Satunya lagi siapa? Yang dipersilakan oleh para ulama siapa? Sa'id ibn Khaisam. Ahsan. Ingat ya kawan ya.
Ingat, kalau di kota Madinahnya tepat, di Bani Najjarnya rumah yang disinggahi siapa? Rumah siapa? Rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Sedangkan di Kuba rumah siapa? Kulthum. Kemudian para ulama berbeda pendapat, yang satunya lagi rumah siapa? Sa'id. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum ya ikhwan. Nah, timbul pertanyaannya, apa sih Ustaz pentingnya menghafalkan ini? Nama-nama ini. Kalau orang-orangnya sudah meninggal dunia, banyak orang bertanya demikian, ngapain dihafalkan lagi nih Ustaz? Orangnya sudah meninggal dunia juga, orang-orang itu kita juga nggak pernah ngelihat. Keutamanya juga kita belum menjumpai banyak tentangnya, kecuali Abu Ayyub banyak riwayat menyebutkan tentang hal ini. Maka kita katakan ikhwafillah rahimanillah, kata para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ini tanda kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mempelajari, dia ingin mengetahui bagaimana perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap apa yang dilewati oleh Nabi pasti ada ibrah. Ada ibrah. Setidaknya ibrah itu apa? Ikhwafillah rahimanillah. Di sini kita mengetahui bahwa benar keluarga Nabi ke atas hidup dalam keadaan kufur, berbuat kesyirikan. Akan tetapi keturunan-keturunan mereka mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala sebagai bentuk pemuliaannya karena kedekatannya nasab dengan Nabi. Nabi mendatanginya. Ini bagian dari strategi dakwah. Kata para ulama, biasanya yang paling berat menentang dakwah itu justru dari keluarga. Maka Nabi memulai dari mana? Keluarganya. Ya toh? Memulai dari keluarganya. Nah, coba beda dengan orang sekarang. Orang sekarang Masya Allah dakwah keluar luar biasa, ke tetangganya luar biasa, ke orang lain luar biasa, ke tempat yang jauh luar biasa, tapi ibunya, ayahnya, adik-adiknya nggak pernah didakwai. Ini keliru. Oke? Nah, dakwah kan terkadang menjauh dan memutuskan tali silaturahim. Ternyata Nabi tidak. Dari sini para ulama juga menyebutkan bahwa ada anjuran kalau seseorang itu datang ke sebuah tempat, usahakan yang disinggahi yang pertama orang yang paling utama di negeri itu. Dan Abu Ayyub adalah orang yang utama dari kalangan bangsa Ansor. Oke. Dan ini para ulama mempraktikkan begitu. Setiap kali para ulama datang ke sebuah tempat, pasti para ulama akan mencari di mana ulama mereka. Akan didatangi ulama itu, mereka saling nasihat menasihati. Begitu. Faedah bagi kita, kalau kita datang ke sebuah tempat, cari orang soleh, kunjungi tempat orang soleh, bukan mall. Sebagian orang datang pertama kali yang dicari apa? Mallnya di mana? Musibah ya alhamdulillah. Harusnya dicari apa? Di mana tempat orang soleh? Datang ke tempat orang soleh tersebut. Taib, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita luaskan dengan tanya jawab. Ada pertanyaan Ikhwan? Kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Itu berarti sudah paham. Ya, silakan saudaraku. Waalaikumsalam. Iya. Menjamak nggak boleh menurut pendapat yang kuat insya Allah. Tapi di bab yang luas ya, ada perbedaan pendapat para ulama. Adapun saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh menjamak Jumat dengan apa? Asar. Kalau pertanyaannya gimana caranya? Kalau itu terjadi pada hari Jumat, seorang musafir tidak wajib salat Jumat. Ya dia kalau mau salat duhur. Salat duhur dia jamak dengan asar. Atau kalau dia sudah ikut salat Jumat di Masjidil Haram, ya jangan salat asar lagi, nanti di perjalanan dia berhenti. Kalau sudah masuk asar dia turun. Nabi SAW mengatakan waju'ila liyal ardu tahurun wa masajid. Sesungguhnya dijadikan permukaan bumi ini oleh Allah untukku sebagai sesuatu yang suci dan mensucikan dan sebagai masjid. Fa aina ma adraktumus shalah, wa fi riwayah fa aina ma ahadukum yudrikus shalah fasalli fiha. Siapapun di antara kalian menjumpai datangnya waktu salat, hendaklah dia salat di atas permukaan bumi itu. Jadi kalau Anda dari Mekah sudah sholat Jumat di Masjidil Haram, keluar dari Mekah menuju Jeddah, begitu tak? Di perjalanan masuk sholat asar, suruh berhenti busnya, sholat asar dulu 2 rakaat. Jangan sholat di atas bus, turun, sholat di permukaan bumi.
Wallahu a'lam bishawab. Oke. Nah. Ya. Salah satu iya dengan suara keras. Suara yang keras itu suara besi yang berdentum. Seperti suara besi yang berdentum. Kalau ditanyakan suaranya siapa? Wallahu a'lam. Tapi Nabi diberi pertanda oleh Allah akan datang wahyu dengan cara seperti itu. Terkadang Nabi datang wahyu dengan cara demam yang tinggi. Tiba-tiba demam tinggi begitu saja sampai menggigil. Tentang suaranya itu suaranya siapa? Wallahu a'lam. Saya tidak mengetahuinya. Penjelasan dari para ulama tentang masalah ini yang jelas Nabi mendengar suara seperti dentuman besi yang keras. Boleh? Wallahu a'lam bisa. Ada yang menerjemahkan suara lonceng. Tapi Ibnu Hajar menegaskan yang benar besi yang berdentum. Wallahu a'lam. Apakah memperingati Maulid Nabi itu termasuk rasa cintanya seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ikhwan billah, mengungkapkan rasa cinta banyak caranya, tetapi yang sesuai dengan syariat harus dengan apa yang datang dari penjelasan Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang berkata, sesungguhnya innal lailata jamilah. Laila itu wanita yang jelita. Ya. Lalu manusia berkata, sesungguhnya kami cinta kepada Laila. Tapi Laila berkata, maaf saya tidak mencintai Anda. Faham maksudnya kan? Ini isyarat. Ini isyarat kalau antum faham. Manusia boleh berkata, aku mencintai Nabi. Karena memang Nabi itu manusia yang patut untuk dicintai. Tapi belum tentu Nabi berkata, aku mencintai kalian. Bisa cinta kepada Nabi itu dengan benar kalau caranya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mencintai Allah dengan cara mengikuti Nabi bagian daripada mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Pertanyaan beliau, bagaimana dengan Maulid Nabi? Mari kita gali terlebih dahulu secara singkat. Maulid Nabi ini ibadah atau bukan? Maulid Nabi ibadah atau bukan? Ibadah. Seandainya dia itu ibadah, berarti pertanyaannya adalah, pasti kalau sebuah ibadah sudah ada contohnya. Sahabat pasti pernah melakukan, karena ibadah itu diturunkan kepada Nabi di zaman sahabat. Apakah pernah sahabat mengadakan Maulid Nabi pakai telur merah, kemudian ketan inti, pohon pisang? Pernah nggak? Enggak ada riwayat yang menyembah hal itu. Berarti kalau ini dilakukan, berarti ibadah ini ibadah yang mengada-ngada. Mungkin mereka berkata, bukan ibadah Ustaz, cuma tradisi. Kalau misalnya dalam masalah itu cuma tradisi, maka kita mengatakan, apa dia menyia-nyiakan firman Allah yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah kepadaku. Untuk apa buang-buang uang untuk hal yang tidak beribadah? Antum kerja ibadah bukan ya Pak? Kerja ibadah atau bukan? Mana dalilnya coba? Mana dalilnya ibadah kerja itu ibadah? Sebutkan ikhwan, mana dalilnya kerja itu ibadah? Ikhwan. Mana dalilnya bahwa kerja itu ibadah? Masa ayatnya hafal antum enggak bisa menggunakan ayatnya? Wa ja'alnan nahara ma'asya. Ini kan dalil tentang perintah untuk kerja. Kalau bukan karena Allah memerintahkan kita kerja, ngapain kita kerja? Makan dan minum, ibadah atau bukan? Asalnya adalah adat, tapi menjadi nilai ibadah karena diperintah oleh Allah. Kan Allah yang perintahkan kita makan. Kulu wasrabu wala tusribu. Allah menjelaskan, makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Kalau bukan karena Allah memerintahkan kita makan, untuk apa kita makan? Sahih? Kalau Maulid Nabi, mana perintahnya? Nggak ada dalilnya, satu dari Quran maupun Sunnah. Ya berarti untuk apa melakukan sesuatu yang tidak bernilai ibadah? Ustaz, dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, mana nasnya? Ternyata kata Syekh Albani rahimahullah, bohong yang menuduh bahwasanya itu peninggalnya Salahuddin
Al-Ayyubi enggak ada nas yang membuktikan bukti dengan sahih dengan konkret bahwa itu datang dari Salahuddin Al-Ayyubi. Seandainya pun itu dari Salahuddin Al-Ayyubi, kita katakan sebagaimana perkataan Imam Malik, kullu qaulin yukhadhu wa yutrak. Pendapat siapapun bisa ditinggalkan, bisa diambil, ditimbang dulu. Lebih mulia mana Abu Bakar As-Siddiq dengan Salahuddin Al-Ayyubi? Muawiyah pernah, Imam Malik pernah ditanya, mana lebih utama? Muawiyah ibnu Abi Sufyan ataukah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz? Kata beliau, debu kuda perangnya Muawiyah itu lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Baru debunya. Faham? Nah ternyata Abu Bakar As-Siddiq tidak melakukan. Nah Salahuddin Al-Ayyubi misalnya dia melakukan. Misalnya ditakdirkan memang itu Salahuddin misalnya demikian. Maka kita katakan itu ijtihad beliau dan ijtihadnya marju, nggak bisa dipakai. Wadah. Walhasil sejarah Maulid ternyata bukan datang dari Ahlussunnah. Maulid itu datang dari sejarahnya orang-orang, dari kebiasaannya orang-orang Syiah. Lagi-lagi gembongnya ini ya kawan, gembongnya di mana-mana ini. Yang namanya apa? Rafidhah. Makanya antum kalau ketemu mereka itu sembelih saja. Fahim ya kawan? Abu Sa'ad kemarin ketika pulang dari apa? Pulang dari Syria. Kemarin ini berjumpa di mana? Di Roja. Sempat berbicara dengan saya sejenak. Salah satu kalimat yang dia katakan, ketemu dengan orang Syiah itu, tapi ini mungkin ijtihad beliau, tidak usah izin umarok lagi, sudah langsung apa? Sembelih saja kata beliau. Karena bilang ya antum kan gitu ya. Nah ini ijtihad beliau saja. Paham maksud saya? Memang merusak. Syiah ini merusak di mana-mana. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.